sholat rawatib. Nah, anak-anak, apa sih itu sholat rawatib? Jadi, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib ini juga merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi nomor 414. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa sholat rawatib itu tidak berbeda dengan sholat fardu, baik bacaan maupun gerakannya. Begitu pula dengan rukun dan syarat sahnya. Nah, hal yang membedakan sholat rawatib dengan sholat fardu itu hanya terletak pada niatnya saja. Sholat sunnah rawatib dapat dilaksanakan di masjid atau di rumah. Nah, sholat rawatib secara umum dilaksanakan 2 rakaat. Macam-macam dari sholat sunnah rawatib itu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama yaitu qobliyah, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Dan yang kedua yaitu ba'diyah, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Nah, pada sholat sunnah rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan atau muakkadah untuk dilaksanakan adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan sholat sunnah untuk rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan mengamalkannya atau muakkadah adalah 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kenapa sih kita harus sholat sunnah rawatib? Nah, jadi anak-anak, sholat rawatib itu ada hikmahnya loh. Yang pertama yaitu hikmah untuk kehidupan di dunia. Di antaranya yaitu untuk memberikan kita pelajaran hidup tertib, pembelajaran hidup disiplin, dan sholat rawatib itu memberikan pelajaran bahwa melakukan sesuatu membutuhkan pemanasan terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan utama dengan maksimal. Kemudian, semakin banyak sholat yang kita lakukan akan semakin membuat jasmani kita sehat. Jasmani kita sehat, rohani kita juga insya Allah akan sehat. Dan yang terakhir yaitu membuat jiwa kita tenang dan tentram. Selain memberikan kita hikmah untuk kehidupan di dunia, sholat rawatib juga memiliki hikmah untuk kehidupan kita di akhirat loh anak-anak. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu penyempurna dari sholat fardu. Yang kedua, memperbanyak pahala kita. Yang ketiga, sebagai penggugur dosa. Yang keempat, selamat dari api neraka. Yang kelima, mendapatkan surga. Dan yang keenam yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa sholat rawatib itu sama gerakannya dengan sholat fardu. Yang membedakan hanya terletak pada niatnya. Ayo kita melihat praktik dari sholat rawatib. Yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat dengan melafazkan niat sholat rawatib yang berbeda antara niat sholat rawatib qobliyah dan niat sholat rawatib ba'diyah. Yang kedua yaitu takbiratul ihram dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu berdiri bersedekap dengan membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, dan membaca surah pendek. Yang keempat yaitu ruku dengan membacakan bacaan ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian
tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian yang terakhir adalah salam. Itulah tadi pembelajaran kita tentang sholat rawatib. Semoga kita semua bisa melaksanakan sholat rawatib lebih rajin lagi ya anak-anak. Ibu pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.